Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada zone proximal development mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Astari Restu Ramadan, mahasiswa PPG Prajabatan PGSD Universitas Veteran Bangun Nusantara. Video kampanye praktik baik saya dengan judul penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development kemampuan membaca kelas 1 di SDN Pukoker 1 Kecamatan Mendosari Kabupaten Sukoharjo. Vygotsky dalam Swardipa tahun 2020 mengungkapkan bahwa scaffolding yaitu pemberian sejumlah bantuan kepada seorang peserta didik selama tahap-tahap awal pembelajaran dan kemudian mengurangi bantuan tersebut dan memberikannya kesempatan kepada peserta didik untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar setelah ia dapat melakukannya. Pemberian scaffolding sendiri berguna untuk membantu peserta didik dalam melalui keterampilan baru ataupun hal-hal baru yang berada di luar kemampuannya. Konstruksi scaffolding terjadi pada peserta didik yang tidak dapat menjelajahi atau belajar secara mandiri. Dengan scaffolding, guru mempersiapkan hal tersebut untuk tidak mengubah sifat atau tingkat kesulitan dari tugas, melainkan dengan scaffolding yang disediakan memungkinkan peserta didik untuk berhasil menyelesaikan tugas yang sudah diberikan oleh guru. Zone of Proximal Development atau ZPD yang dikatakan sebagai jarak antara tingkat perkembangan aktual dengan tingkat perkembangan potensial yang lebih tinggi. Dalam hal ini, Vygotsky pun berpendapat bahwa setiap peserta didik akan mampu mencapai daerah maksimal bila dibantu secukupnya. Apabila peserta didik belajar tanpa dibantu, dia akan tetap berada di daerah aktual tanpa bisa berkembang ke tingkat perkembangan potensial yang lebih tinggi. Berikut ini merupakan gambaran dari penerapan scaffolding di kelas 1. Dalam penerapan scaffolding di kelas 1, terdapat beberapa langkah seperti yang pertama, dilakukannya asesmen diagnostik untuk menentukan zone of proximal development dari peserta didik. Yang kedua, menjabarkan tugas pemecahan masalah ke dalam tahap-tahap yang lebih rinci agar peserta didik melihat zona yang akan diberikan scaffolding. Yang ketiga, menyajikan tugas secara berjenjang sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik. Yang keempat, mendorong peserta didik mempunyai kemauan dalam membaca secara mandiri. Dan yang kelima, memberikan dorongan guna memancing peserta didik bergerak ke arah kemandirian belajar dalam berlatih membaca. Kemudian, aktivitas penerapan scaffolding yang pertama, dilakukannya asesmen diagnostik. Yang kedua, pengelompokan peserta didik. Yang ketiga, pemberian tugas dan penjelasannya. Yang keempat, pembimbingan atau membimbing peserta didik. Yang kelima, dilakukannya evaluasi. Dalam penerapan scaffolding terdapat hasil yang dicapai. Yang pertama, peserta didik merasa dirinya dilibatkan dalam pembelajaran. Yang kedua, peserta didik dapat belajar pada lingkungan yang lebih suportif dan menerima mereka. Yang ketiga, peserta didik memiliki kemajuan dalam kemampuan membaca. Yang keempat, peserta didik memiliki keberanian dalam berlatih membaca lebih mandiri. Yang kelima, peserta didik memiliki kemajuan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Dan yang keenam, peserta didik lebih aktif untuk berdiskusi. Pembelajaran dan replikasi dari penerapan scaffolding melalui pembimbingan dalam kelompok-kelompok, melalui hasil asesmen awal. Hal tersebut sangat membantu guru dalam penerapan scaffolding pada ZPD setiap peserta didik. Dengan penerapan ini, diharapkan kedepannya kemampuan membaca peserta didik akan terus berkembang, hingga tercapainya tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Sekian video kampanye praktik baik dari saya, terima kasih.